Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Wahdatul Rahma dan NRP 501724104. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai wavelet dan trace seismic. Nah, pertama saya akan melakukan coding terlebih dahulu. Kemudian untuk nanti hasil dan penjelasannya akan dilakukan dengan PPT. Nah, jadi yang pertama ini adalah code untuk parameter umum. Nah, jadi ini untuk mendefinisikan time axis yaitu T, kemudian wavelet. Nah, T2 itu untuk eh, mendefinisikan yang trace seismic. Nah, kemudian ada reflectivity series. Nah, jadi ini membuat model bumi sederhana. Ada 4 reflektor di kedalaman berbeda dengan nilai koefisien refleksi positif atau negatif. Nah, ini mewakili batas lapisan antar batuan. Nah, kemudian ada function generate wavelet. Nah, ini itu digunakan untuk membuat
beberapa jenis wavelet. Jadi wavelet yang digunakan, yang pertama itu ada Ricker wavelet. Kemudian yang kedua ada Mexican Head, yang ketiga ada Morlet, yang keempat ada Gaussian, dan yang kelima ada kompleks Gaussian.
Nah, oke, jadi karena ini hanya rumus untuk gelombangnya, jadi kita buat, tadi sudah kita buat tiga, kemudian ini lanjutannya Gaussian, sama yang terakhir adalah kompleks Gaussian. Nah, selanjutnya itu lanjut untuk ke visualisasi dari seluruh plot yang kita sudah buat. Nah, pertama kita akan mengenerate dulu untuk yang pertama itu recur dulu yang kita generate sesuai dengan soal. Nah, jadi untuk yang di sini itu merupakan fungsi yang digunakan untuk konvolasinya, di mana konvolasi itu merupakan sebuah konsep di mana ketika kita melakukan akuisisi seismik, kita mengenerate sebuah gelombang di mana gelombang tersebut yang kita pukul itu merupakan bumi, di mana palunya itu adalah waveletnya. Nah, palu, bumi yang merupakan reflectivity tadi itu menjadi satu dengan si waveletnya atau uh, di, oleh konvolusi ini hasil dari reflectivity dan wavelet hasil dari reflectivity yang merupakan respon dari gelombang palu yang kita hasilkan ketika akuisisi seismik itu digunakan untuk membuat sebuah trace. Nah, trace itu merupakan hal yang nantinya kita lihat sebagai trace seismik. Nah, itu merupakan respon bumi gelombang gelombang yang direfleksikan dari bumi terhadap gelombang yang kita berikan, yaitu wavelet yang kita generate ketika melakukan akuisisi seismik. Nah, nanti ini, nah, bentuk dari reflectivity dan wavelet itu akan dipantulkan dan ditambahkan dari semua pantulan itu ditambahkan jadi satu sinyal. Nah, untuk same itu artinya dia outputnya sama sama dengan panjang input terpanjang yaitu 200.
ini merupakan uh, subplot untuk uh, menampilkan plotting dari wavelet trigger, kemudian reflectivity-nya dan trace nya. Nah, ini adalah visualisasi untuk khusus hanya triggernya. Nah, selanjutnya kita akan buat visualisasi untuk seluruh bagian wavelet yang 30 Hz.
Kemudian kita akan di sini itu membuat semua bagian wavelet yang 30 Hz. Jadi membuat Mexican Head 30 Hz, kemudian ini wavelet Mexican Head 30 Hz, ini untuk wavelet Morlet, ini untuk Gaussian, dan ini untuk kompleks Gaussian, di mana dia ada dua, yaitu real dan imajiner. Nah, di sini kita membuat trace-nya dengan konvolusi. Ada dari Mexican Head 30, kemudian Morlet, kemudian Gaussian, kemudian kompleks Gaussian yang real dan Gaussian yang imajiner. Nah, ini adalah uh, memanggil untuk all wavelet, ini untuk all trace, dan ini untuk nama-namanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan figur atau visualisasi dari wavelet-wavelet ini. Oke, nah ini untuk visualisasi semua wavelet di frekuensi 30 Hz.
Nah, selanjutnya itu kita akan membuat bagian 4 titik A di mana kita akan membuat wavelet untuk semua eh, kita akan membuat wavelet untuk semua jenis wavelet di frekuensi 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Nah, jadi nah selanjutnya kita akan membuat looping untuk menampilkan trace dan konvolusinya. Nah, jadi untuk rumusnya sama. Nah, ini bisa di-copy, tapi 30-nya dihilangkan karena kita akan membuat untuk semua frekuensi. Nah, hal ini sama juga dengan untuk trace-nya. Dan ditambah untuk trace yang uh, ticker.
Nah, jadi untuk visualisasinya itu plotnya sama dengan yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu kita akan membuat perbandingan bagian 4B yaitu add and move reflectors. Nah, ini menggunakan uh, wavelet yang recur, di mana bagian modifikasi reflektor ini dia itu mengubah model bumi. Nah, reflektor tadi kan di posisi 160, itu dia dipindah ke 180. Kemudian ditambahkan reflektor baru di posisi 90. Nah, trace original versus modified plot nanti akan dibandingkan satu sama lain. Nah, untuk melihat bagaimana perubahan geologi itu mengubah sinyal seismik.
Nah, selanjutnya itu ini ada reflektivitasnya itu sudah, kemudian pembuatan trace-nya juga sudah. Nah, selanjutnya itu membuat eh, plot atau membuat figur untuk menampilkan visualisasinya. Nah, figurnya itu sama dengan yang eh, di atas ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi ini merupakan keseluruhan code yang digunakan untuk simulasi triseismik menggunakan 5 macam wavelet. Nah, sekarang kita akan coba untuk run untuk melihat hasilnya.
Nah, jadi ini merupakan hasilnya. Nah, untuk pembahasan hasil akan disampaikan melalui PPT. Nah, jadi ini adalah PPT-nya, di mana judulnya itu adalah Simulasi Seismic Wavelet dan Synthetic Seismic Trace. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah dalam seismologi eksplorasi, sinyal seismik yang terekam dari bumi itu merupakan hasil konvolusi antara wavelet sumber dengan reflectivity bumi. Nah, jadi seismik eksplorasi seismik atau akuisisi seismik yang kita lakukan itu kita memberikan wavelet melalui palu atau hal-hal yang lain dan nanti akan direfleksikan oleh reflectivity seriesnya bumi menjadi trace. Nah, jadi memahami bagaimana bentuk wavelet ini mempengaruhi tampilan trace seismik adalah kunci dalam interpretasi data geofisika. Nah, jadi di simulasi ini dia mengeksplorasi 5 jenis wavelet, yaitu yang pertama ada Ricker, kemudian Mexican Head, kemudian ada Morlet, kemudian Gaussian, dan kompleks Gaussian. Nah, dalam seismologi eksplorasi juga, dia itu ilmu yang mempelajari struktur bawah tanah menggunakan gelombang seismik. Nah, sinyal yang terekam di permukaan bumi itu bukan langsung gambaran lapisan batuan di bawahnya. Sinyal itu adalah hasil dari konvolusi atau perpaduan antara dua hal. Yang pertama adalah wavelet atau bentuk gelombangnya. Yang kedua adalah reflectivity series atau pola pantulan dari lapisan-lapisan batuan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada desain reflectivity series dan parameter. Jadi reflectivity seriesnya dibuat dengan menggunakan 4 reflektor diskrit yang berbeda-beda. Ada 0,03, 0,07, 0,012, dan 0,16 dengan koefisiennya masing-masing. Nah, parameter untuk simulasinya itu dibuat 0,01 detik. Kemudian panjang trace-nya itu ada 200 sampel dan menguji 3 frekuensi, yaitu 15, 30, dan 60. Yang pertama adalah pembahasan untuk bagian Ricker wavelet 30 Hz. Nah, jadi Ricker ini merupakan wavelet yang paling umum digunakan pada frekuensi pada seismik. Nah, grafik di sebelah paling kiri itu merupakan bentuk wavelet Ricker. Dia bentuknya simetris dan bersifat zero phase. Artinya dia puncaknya itu ada di tengah. Bentuknya kalau dilihat itu dia mirip seperti topi Meksiko yang agak terbalik, yang terbalik. Dan dengan satu puncak utama dan ada 2 lebus kecil di kanan kiri. Nah, untuk yang bagian tengah itu merupakan reflectivity series. Jadi ada 4 garis vertikal yang masing-masing itu mewakili satu reflektor atau satu sifat dari satu lapisan batuan. Nah, di sebelah kanannya itu merupakan trace yang sudah dikonvolusi, yaitu seismik. Nah, setiap reflektor atau setiap representasi dari lapisan batuan itu dia memiliki jejak di wavelet yang berbeda di posisi masing-masing. Nah, Ricker itu dipilih sebagai baseline karena sifatnya itu bersih dan mudah diinterpretasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perbandingan 5 wavelet di 30 Hz. Nah, sekarang kita akan bandingkan kelima wavelet pada frekuensi yang sama, yaitu 30 Hz. Pertama, itu karena tadi Ricker sudah, maka lanjut Mexican Head. Nah, secara untuk matematisnya, si Mexican Head ini dia hampir identik dengan Ricker. Tapi bedanya dia ada normalize sehingga amplitudo maksimumnya itu selalu 1. Nah,
Untuk trace-nya kita bisa lihat bahwa dia itu sangat mirip dengan Ricker. Nah, yang kedua itu ada Morlet. Morlet ini merupakan wavelet cosinus yang dibungkus oleh envelope Gaussian. Untuk trace-nya dia sedikit lebih banyak osilasi, sehingga sedikit lebih sulit untuk dibaca. Nah, selanjutnya itu adalah Gaussian, merupakan turunan pertama dari Gaussian yang sifatnya asimetris. Nah, trace-nya itu sangat karakternya itu berbeda dari Ricker. Nah, yang terakhir yang digunakan adalah kompleks Gaussian, di mana kompleks Gaussian ini ada dua, yaitu real dan imajiner. Yang digunakan di sini itu adalah yang real trace, di mana kalau untuk real trace-nya itu ketika dilihat dia itu sangat mirip dengan Morlet. Nah, sementara untuk yang bagian imajinarinya itu merupakan versi yang tergeser sejauh 90 derajat. Kalau dalam istilah sinyal dia itu disebut kuadratur. Nah, intinya dari semua perbandingan untuk yang 30 Hz itu artinya adalah model bumi sama, tapi waveletnya berbeda. Nah, karena waveletnya berbeda, trace yang dihasilkan itu juga berbeda. Nah, selanjutnya adalah bagian 4A, yaitu pengaruh untuk frekuensi 15 Hz. Nah, ketika frekuensi diturunkan ke 15 Hz, yang terjadi itu adalah semua wavelet itu jauh lebih lebar di domain waktu. Nah, jadi event-event dari reflektor itu dia juga saling tumpang tindih satu sama lain. Nah, jadi seismic trace-nya itu jadi agak sulit untuk dibaca. Nah, contohnya itu di reflektor T yang 0,07 second dan T 0,12 yang jaraknya itu cuma 0,5 detik. Ada frekuensi yang 15 Hz ini. Nah, keduanya itu tidak bisa dibedakan dengan jelas dan menyatu menjadi satu event besar. Dalam geofisika, fenomena ini disebut tuning dan interferensi. Nah, ini sangat umum terjadi ketika data seismik yang diambil itu menggunakan frekuensi rendah. Jadi, ketika frekuensinya rendah, maka resolusinya akan rendah, tetapi kedalamannya dia jauh. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh yang di 60. Nah, kalau yang di 60, ketika tadi kita lihat yang di 30, waveletnya itu uh, ada di kategori sedang masih bisa dibaca, meski ada sedikit interferensi. Nah, tapi kalau yang di 60, kita bisa lihat kalau waveletnya itu jadi sempit. Nah, reflektornya itu terpisah dengan jelas dan amplitudonya sangat representatif terhadap koefisien refleksi aslinya. Nah, ini konsisten untuk semua jenis wavelet. Jadi kesimpulannya itu semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi resolusinya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang adalah modifikasi reflektor. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari simulasi. Jadi kita itu mencoba untuk memodifikasi model bumi. Nah, ada ditambahkan reflektor baru yaitu T 0,09 detik dengan koefisiennya plus 0,35 dan memindahkan reflektor terakhir dari posisi 0,16 ke 0,18. Nah, hasilnya itu bisa terlihat di trace bahwa ada event baru yang muncul di sekitar T 0,09 second yang sebelumnya tidak ada. Dan eventnya bergeser ke posisi yang lebih dalam. Nah, koefisien tambahan yang reflektornya itu kecil menghasilkan amplitudo lebih rendah dibanding reflektor yang lebih besar. Nah, membuktikan bahwa ada hubungan linear antara koefisien refleksi dan amplitudo trace. Jadi semakin kuat kontras impedansi, semakin besar amplitudo sinyal. Nah, selanjutnya adalah analisis dan keterkaitan dengan geofisika. Jadi, ketika ditarik benang merahnya ke geofisika, simulasi ini secara langsung itu mereproduksi apa yang disebut convolutional model dalam seismologi eksplorasi, bahwa trace itu sama dengan konvolusi wavelet dengan reflectivity bumi. Jadi, ketika kita pakai wavelet tertentu, ada konsekuensi sendiri-sendiri untuk interpretasinya. Kalau kita pakai zero phase seperti Ricker, itu akan lebih mudah interpretasi dengan mengorelasikan puncak trace langsung dengan posisinya reflektornya itu ada di mana. Nah, tapi kalau kita pakai waveletnya itu yang asimetris seperti Gaussian, ada butuh koreksi fase sebelum dia diinterpretasikan dengan benar. Nah, frekuensi tinggi itu dia akan memberikan resolusi yang lebih tinggi, namun dia akan cepat teratenuasi oleh batuan-batuan.
Nah, oleh karena itu frekuensi yang tinggi dia hanya bisa digunakan di kedalaman dangkal. Nah, sedangkan untuk frekuensi rendah, meskipun resolusinya itu buruk, tapi dia bisa menembus lebih dalam. Nah, kesimpulannya adalah bentuk wavelet dan frekuensi dominannya itu menentukan karakter sintetik seismik trace yang dihasilkan. Kalau revolusi vertikalnya meningkat seiring frekuensi dan setiap perubahan pada reflectivity series, baik penambahan maupun perubahan koefisiensi reflektor langsung terefleksikan pada trace. Nah, yang paling menarik adalah bagaimana kompleks Gaussian itu dia menghasilkan dua trace, ada yang real dan ada yang imajiner dari satu model bumi yang sama. Nah, jadi untuk yang wavelet konvensional ini tidak sama analoginya dan bisa membuka pemahaman saya tentang analistik sinyal dalam seismologi modern. Nah, ini merupakan daftar pustakanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.